Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Sarding, MPM 23201026. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan sering terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam kasus ini, perusahaan diduga melakukan tindakan yang melanggar hak-hak dasar pelanggar seperti hak atas keamanan, privasi, informasi yang transparan. Contohnya, eksploitasi buruh, di mana perusahaan dipekerjakan buruh dengan upah rendah, kondisi kerja yang tidak aman, atau tanpa hak dasar seperti cuti dan jaminan sosial. Yang berikut profil pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah perusahaan manufaktur makanan yang berbasis di Indonesia. Didirikan pada tahun 1990, perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri makanan di negara ini. Produk-produk HAM dikenal luas oleh konsumen karena kualitas dan rasa yang konsisten. Pelanggaran HAM memiliki pabrik produksi yang modern dan saluran distribusi yang luas sehingga mampu menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Perusahaan ini juga dikenal karena konsumennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Contohnya, kondisi kerja yang tidak aman, memaksa karyawan untuk bekerja dalam lingkungan yang berbahaya tanpa perlindungan atau pelatihan yang memadai. Yang berikut masalah yang dihadapi pelanggaran HAM, yaitu ada 4. Yang pertama, keterlambatan pengiriman. 2. Kualitas yang bervariasi. 3. Harga yang tinggi. Dan keempat, komunikasi yang kurang baik. Yang pertama, contoh keterlambatan pengiriman yaitu seorang pelanggan memesan barang secara online namun barang tersebut tidak Kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan sering terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam kasus ini, perusahaan diduga melakukan tindakan yang melanggar hak-hak dasar pelanggaran seperti hak atas keamanan, privasi, dan informasi yang transparan. Contohnya, teman-teman, yaitu eksploitasi buruh, di mana perusahaan dipekerjakan buruh dengan upah rendah, kondisi kerja yang tidak aman, atau tanpa hak-hak dasar seperti cuti dan jaminan sosial. Profil pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah perusahaan manufaktur memakan yang berbasis di Indonesia. Didirikan pada tahun 1990, perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri makan di negara ini. Produk-produk HAM dikenal luas oleh konsumen karena kualitas dan rasa yang konsisten. Pelanggaran HAM memiliki pabrik produksi yang modern dan saluran distribusi yang luas sehingga mampu menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Perusahaan ini juga dikenal karena komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Contoh dari profil pelanggaran HAM itu yang pertama, kondisi kerja yang tidak aman, memaksa karyawan untuk bekerja dalam lingkungan yang berbahaya tanpa perlindungan atau pelatihan yang memadai. Yang berikut masalah yang dihadapi pelanggan, yaitu ada 4. Yang pertama, keterlambatan pengiriman. 2. Kualitas yang bervariasi. 3. Harga yang tinggi. 4. Komunikasi yang kurang baik. Contoh dari keterlambatan pengiriman, yaitu yang pertama, seorang pelanggan memesan barang secara online namun barang tersebut tiba terlambat sehingga membuat mereka kecewa. Yang kedua, kualitas yang bervariasi. Contohnya ketika seorang pelanggan memesan barang elektronik yang sama secara berlangsung dari produsen yang sama, namun produk yang memiliki tingkat kualitasnya berbeda. Yang berikut masalah yang dihadapi pelanggan HAM,
yaitu ada 3. Yang pertama, keterlambatan pengiriman. 2. Kualitas yang bervariasi. 3. Harga yang tinggi. 4. Komunikasi yang kurang baik. Contoh keterlambatan pengiriman, yaitu seorang pelanggan memesan barang secara online namun barang tersebut tidak tiba terlambat sehingga membuat mereka kecewa. Yang kedua, kualitas yang bervariasi. Contohnya ketika seorang pelanggan memesan barang elektronik yang sama secara berulang kali dari produsen yang sama, namun produk yang memiliki tingkat kualitasnya berbeda. Yang ketiga, harga yang tinggi. Contohnya ketika seorang pelanggan yang bergantung pada obat-obatan untuk kondisi medis kronisnya menghadapi kenaikan drastis dalam harga obat yang diperlukan untuk keberlangsungannya. Contoh yang keempat, kemungkinan yang kurang baik, yaitu ketika seorang pelanggan mengalami masalah dan produk yang dibelinya dalam mencoba menghubungi layanan pelangganan perusahaan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang memadai atau respon yang lambat dari pihak perusahaan. Yang berikut analisis situasi pelanggaran HAM, yaitu ada 3. Yang pertama, analisis pasar. 2. Profil pelanggan. Dan yang ketiga, strategi bisnis. Analisis pasar, contohnya mengembangkan strategi pasaran yang menarik seperti promosi, diskon untuk mahasiswa, dan kerjasama dengan kampus untuk acara-acara khusus. Yang kedua, profil pelanggan. Contohnya aktif secara sosial, sering bertemu teman atau rekan kerja untuk bersantai. Yang ketiga, strategi bisnis. Contohnya memperluaskan penegasan pasar dengan menjangkau pelanggan baru dalam wilayah geografis yang ada atau segmen pasar yang belum dieksplorasi. Yang berikut strategi penanganan kasus pelanggaran HAM, yaitu ada 3. Yang pertama, pemahaman masalah. Yang kedua, pendekatan proaktif. Yang ketiga, komunikasi intensif. Yang pertama, pemahaman masalah. Contohnya membuat strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau audiens target Anda. Yang kedua, pendekatan proaktif. Contohnya gunakan alat kolaborasi seperti platform chat internasional atau software manajemen tiket untuk berbagi informasi, catatan, dan status pelanggan secara real time atau anggota tim. Yang berikut, komunikasi intensif. Contohnya, mulailah dengan menerapkan langkah-langkah yang telah direncanakan bisnis atau dalam kondisi tim. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan sadar akan hak serta kewajiban mereka. Melalui pembelajaran ini, individu dapat memahami struktur pemerintahan, proses demokrasi, dan tanggung jawab sosial. Contoh pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk warga negara yang aktif, yaitu berpartisipasi dalam pemilu, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil yang dianggap terbaik untuk memimpin negara atau daerah. Yang berikut definisi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang peran warga negara dalam kehidupan bernegara. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajiban serta berprestasi aktif dalam pembangunan bangsa.
Yang berikut tujuan pendidikan kewarganegaraan itu ada 3. Yang pertama, membangun kesadaran kewarganegaraan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif. Yang pertama, pembangunan kesadaran kewarganegaraan. Contohnya, poster atau brosur, menyebarkan materi cetak yang mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu peta pikiran untuk mengatur ide atau mengevaluasikan hubungan antara konsep. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif, yaitu bakti sosial, mengadakan kegiatan bakti sosial seperti membersihkan lingkungan dan menanam pohon. Yang keempat, komponen utama pendidikan kewarganegaraan yaitu terdiri dari 4. Pertama, pengetahuan kewarganegaraan. 2, keterampilan kewarganegaraan. 3, sikap kewarganegaraan. 4, kompetensi kewarganegaraan. Yang pertama, pengetahuan kewarganegaraan itu membahas aspek-aspek dasar kewarganegaraan seperti hak, kewajiban, institusi, dan sistem politik suatu negara. Contohnya, hak atas hidup dan keamanan. Setiap warga negara mempunyai hak atas perlindungan dan keamanan pribadi. Yang berikut, keterampilan kewarganegaraan. Contohnya, yaitu pelatihan untuk guru dalam metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, sikap kewarganegaraan. Contohnya, menjaga perdamaian dan keamanan negara harus memastikan perdamaian dan keamanan bagi warga melalui penegakan hukum yang adil dalam perlindungan terhadap ancaman eksternal maupun internal. Yang berikut, kompetensi kewarganegaraan. Contohnya, memadukan keterampilan berpikir kritis dan berdemokrasi adalah langkah penting dalam mencapaikan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Yang berikut, peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter warga negara, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, partisipasi aktif dalam demokrasi. Yang kedua, kepedulian sosial dan solidaritas. Yang ketiga, toleransi dan keberagaman. Yang pertama, partisipasi aktif dalam demokrasi. Contohnya, pengungkapan perdagangan. Setiap individu memiliki hak memberi pendapat tanpa rasa takut. Yang kedua, kepedulian sosial dan solidaritas. Contohnya, bantuan sesama. Dalam situasi bencana, warga saling membantu dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal sementara. Yang ketiga, toleransi dan keberagaman. Contohnya, mendorong perkembangan sikap terbuka dalam toleransi terhadap perbedaan.